Perkenalkan, nama saya Cindy Angelina Manalu. Saya dari kelas R2 dengan NIM 2503010071. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan rekomendasi perbaikan kurikulum dari RPP yang saya gunakan agar pembelajaran dapat berjalan lebih efektif, konseptual, dan sesuai dengan kondisi nyata di sekolah, khususnya di wilayah pesisir. Nah, rekomendasi yang pertama, alur pembelajaran perlu dipertegas dengan membaginya ke dalam 3 tahap utama, yaitu eksplorasi, produksi, dan publikasi. Pada tahap eksplorasi, peserta didik difokuskan untuk memahami konsep dasar teks, anekdot, seperti ciri-ciri, fungsi, dan bagaimana mengidentifikasi kritik yang tersirat. Kegiatan ini bisa dikaitkan dengan pengalaman sehari-hari agar siswa lebih mudah dipahami. Selanjutnya, pada tahap produksi, siswa mulai mengembangkan keterampilan menulis secara bertahap, mulai dari mencari ide, menentukan fokus titik, menyusun kerangka, membuat draft, hingga melakukan revisi berdasarkan masukan dari guru maupun teman. Kemudian, pada tahap publikasi, siswa diberi kesempatan untuk menampilkan hasil karyanya, baik melalui presentasi di kelas maupun melalui media digital. Tahap ini penting agar siswa merasa hasil belajarnya nyata dan memiliki nilai. Rekomendasi kedua itu dari segi asesmen perlu dirancang secara lebih terstruktur dengan menggabungkan asesmen diagnostik, formatif, dan sumatif. Asesmen diagnostik dilakukan di awal pembelajaran untuk mengetahui kemampuan awal, pengalaman, dan pemahaman siswa terkait materi. Dengan begitu, guru bisa menyesuaikan strategi mengajar. Selanjutnya, asesmen formatif dilakukan selama proses pembelajaran, misalnya saat diskusi analisis teks atau penulisan draft. Tujuannya adalah memberikan umpan balik agar siswa dapat memperbaiki pemahamannya secara bertahap. Nah, yang terakhir, asesmen sumatif dilakukan di akhir pembelajaran dengan menilai hasil karya siswa menggunakan rubrik yang jelas, mencakup aspek isi, struktur, kebahasan, kreativitas, dan cara penyajian, sehingga penilai menjadi lebih objektif dan transparan. Nah, yang ketiga, penerapan diferensiasi. Jadi penerapan diferensiasi perlu dibuat oleh operasional agar benar-benar bisa mengakomodasi perbedaan kemampuan, minat, dan gaya belajar siswa. Diferensiasi konten bisa dilakukan dengan menyediakan berbagai contoh teks, anekdot dengan tingkat kesulitan yang berbeda. Diferensiasi proses dapat dilakukan dengan memberikan variasi cara belajar, seperti menyediakan panduan atau kerangka bagi siswa yang membutuhkan bantuan lebih, serta memberi ruang eksplorasi bagi siswa yang lebih mandiri. Sedangkan diferensiasi produk dapat dilakukan dengan memberi pilihan bentuk tugas seperti teks tertulis, komik, video, atau podcast, sehingga siswa dapat mengekspresikan pemahamannya sesuai dengan potensi masing-masing. Nah, keempat, pendekatan deep learning. Jadi, perlu diperkuat dengan menerapkan pembelajarannya yang fokus, bermakna, dan menyenangkan. Siswa tidak hanya memahami materi secara permukaan, tetapi juga mampu memaknai isi dan pesan dari teks anekdot. Pembelajaran bisa dikaitkan dengan situasi nyata yang mereka alami, sehingga terasa relevan. Selain itu, suasana belajar juga perlu dibuat menyenangkan, misalnya melalui analisis meme, permainan bahasa, atau kegiatan kreatif lainnya, agar siswa lebih termotivasi dan aktif dalam belajar. Nah, yang kelima itu
Integrasi literasi digital juga perlu diperhatikan, tidak hanya dari sisi penggunaan teknologi, tetapi juga dari segi etika. Siswa perlu dibimbing untuk memahami batasan antara kritik yang membangun dan kritik yang bisa menyinggung atau merendahkan orang lain, terutama di media sosial. Kegiatan seperti menganalisis konten digital bisa membantu siswa lebih bijak dalam berkomunikasi di ruang digital. Nah, yang keenam itu, pembelajaran juga perlu dikaitkan secara langsung dengan profil Pancasila. Misalnya kemampuan berpikir kritis dapat dilatih melalui kegiatan analisis teks, kreativitas melalui penulisan dan penyajian anekdot, serta sikap menghargai orang lain melalui penekanan pada etika dalam menyampaikan kritik. Selain itu, nilai gotong royong bisa dikembangkan melalui kerja kelompok dan kemandirian melalui tugas individu. Jadi, dengan demikian, pembelajaran tidak hanya fokus pada hasil akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter. Nah, yang ketujuh itu penting untuk menghasilkan output atau karya nyata sebagai hasil pembelajaran. Jadi, siswa dapat membuat kumpulan teks anekdot yang dijadikan antologi kelas atau dipublikasikan melalui media digital seperti blog atau media sosial sekolah. Hal ini akan meningkatkan motivasi siswa karena mereka merasa hasil karyanya dihargai dan memiliki dampak nyata. Nah, jadi yang terakhir itu perlu adanya antisipasi terhadap berbagai tantangan yang mungkin muncul selama pembelajaran. Jadi misalnya siswa mungkin kesulitan dalam menyeimbangkan unsur humor dan kritik, atau cenderung menyampaikan kritik secara berlebihan. Untuk mengatasinya, hal ini guru dapat memberikan contoh yang beragam, termasuk contoh yang kurang tepat, lalu mendiskusikannya bersama siswa. Selain itu, bimbingan yang intensif selama proses menulis juga sangat diperlukan agar siswa mampu menyampaikan kritik secara santun, jelas, dan tetap menarik. Demikian rekomendasi yang dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih. Shalom. I just had to let you know you're